Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Kamu Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada ya. Dengan sebuah harapan tentu semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dari Gusti Allah yang Kamu Agung ya. Berikutnya, seluruh member terkasihku yang ada di mancanegara, yang ada di dalam negeri, seperti biasanya selalu always dan always selalu, tidak pernah never ya, untuk menjadi yang anti skip dan anti download. Terima kasih. Dan juga bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Berikutnya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, matur lembah nuwun, terima kasih yang sangat atas doa-doa baik kalian semuanya untukku, dan aku juga memanjatkan doa untukmu, semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, sebelum menyaksikan video ini, saksikan dulu video seri yang keempat ya. Jadi malam ini kita unggah 2 seri sekaligus mumpung aku ada waktu dan Gerah itu juga lagi santai ya. Yang terpenting mumpung lagi mod, karena kalau aku tunda lagi nanti modnya berubah lagi. Kalau modnya berubah jadi malas, sudah malas nanti bahasnya. Mumpung lagi mod ya, sehingga kita lanjutkan. Dan malam ini aku ingatkan ada 2 video seri ketiga dan kita lanjutkan seri keempat ya. Seri keempat. Kalian harus tahu ya, menjaga mod itu sulit. Kalau modnya sudah pergi mau dipaksa-paksa juga nggak enak ya. Seri yang keempat. Ini aku masih memperjelas tentang bagaimana kita membaca behind screen, membaca substansi sebuah teks ya, di balik teks itu sendiri ya. Maka ini lebih tepatnya kita itu belajar tentang logika kalimat ya. Jadi logika kalimat itu perlu supaya kita tahu ya, tidak terjebak apa yang ada di teks, tapi behind screen teksnya itu loh, itu sebetulnya kalimat itu seperti apa ya. Oke, di seri yang ketiga sudah kita jelaskan bareng-bareng, kita kaji bersama ya. Yohanes 5:18 itu secara tekstual ya tertulis Yesus menyamakan dirinya dengan Allah ya. Di Matius 27:6-26 juga secara tertulis, itu tekstual loh, harafiah loh, bahwa Yesus itu ya penyesat. Tapi apakah terus kita pahami bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah dan Yesus itu penyesat? Kan tidak. Makanya kemarin sudah aku jelaskan ya, hati-hati lihat bangunan kalimatnya sehingga kamu menemukan logiknya di mana ya. Siapa yang mengatakan, kepada siapa dikatakan, dan untuk apa itu dikatakan. Maka lagi-lagi untuk sebuah inilah Yahudi mengatakan demikian gitu. Oke, sekarang coba kita kembangkan gaya-gaya kalimat seperti itu tidak hanya terdapat di Alkitab ya, khususnya Perjanjian Baru yang kita gagas ya. Gaya-gaya itu juga terdapat di Al-Quran. Jadi apakah nanti kita akan katakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu gila gitu? Kan jadi kacau kalau begitu pemahamannya. Tapi
Sebelum ke sana, sebelum masuk ke perjanjian terakhir, kita masuk dulu ke perjanjian baru ya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Torah, Injil, Al-Quran ya. Ini dalam satu lintasan garis Dinullah yang menggunakannya ya. Jadi bahwa Dinullah itu agama kitab ya begitu katanya. Jadi kita berdasarkan apa yang tercantum dalam kitab. Maka aku bilang Abrahamic faith itu ya agama kitab. Kalau sudah keluar dari kitab, ada setel musik ditutup pintunya. Tiba-tiba ada mobil masuk, suaranya musiknya. Ya, seperti itu. Sekarang kita mulai lihat dulu di kisah para rasul ya. Sebelum ke perjanjian terakhir, kita ke perjanjian baru dulu. Ya. Kisah para rasul. Ini harus hati-hati aku. Nanti KPR keliru ke apa kemarin? KSP, kredit simpan pinjam. Sudah dikritik sama Gedang Godok katanya ya. 26 24 ya. Kita ke kisah para rasul 26 24. Kamu buka kitabmu ya. Jadi kita harus punya perjanjian lama, punya perjanjian baru, punya perjanjian terakhir. Begini ya. 26 24. Ini langsung aku ke kitabnya ya. Sebentar, 26 kisah para rasul yang ke-24 24. Nah ini perikopnya, ajakan kepada Agripa untuk percaya. Nih ya, sebentar ya. Nih. Ya. Ini perikopnya. Oke, aku baca di sini. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus. Nah, ini Festus yang berkata ya. Dengan suara keras. Engkau gila, Paulus. Ya. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Pertanyaannya, apakah akan kita terima bahwa Paulus itu gila? Coba. Hati-hati. Ya. Coba. Kalau berdasarkan teksnya ya Paulus itu gila. Tapi kan ada logika kalimat yang menjelaskannya. Nah ini Paulus terus kita katakan gila. Karena apa? Karena kebanyakan ilmu gila dia. Berarti fenomena menuduh orang yang kebanyakan ilmu gila itu sejak dulu sudah ada. Ya. Oke. Jelas ya? Aku ulangi supaya lebih jelas lagi. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Ya. Berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Coba. Kan dibantah sama Paulus. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mau mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Sama. Di sini yang aku bilang di seri yang ketiga, aku sebetulnya belum masuk ke sini. Tapi karena alurnya dari komentar Bapak dosen kita, Pak Ginting, sudah duluan masuk ke sini, ya udah terpaksa lah. Nanti ini dibantah oleh Yesus di surat yang Yohanes 5 ayat ke-19 yang aku bilang di seri ketiga bahwa itu seharusnya perikopnya tidak terpisah. Kalau perikopnya terpisah, memang orang kesannya sudah lain masalah antara
5:18, 5:19. Padahal 5:19 itu membantah tuduhan Yahudi di 5:18 tentang menyamakan diri dengan Allah. Sama seperti ini. KPR 26-24 ini Paulus dibilang gila. Nanti di 25-nya Paulus mengatakan dia membela diri, dia tidak gila. Nah, kalau dipandang seperti ini kita tidak tahu logika kalimatnya, ya Paulus gendeng. Paulus gila. Coba, ini agak pelik memang. Tapi kalau kalian sabar mengikuti alur penjelasanku, insya Allah ngerti lah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Kalau sudah oke di situ, aku akan bawa kalian ke kitab Yohanes. Ya. Sekarang kita berlari ke Yohanes 10:20. Ya. Yohanes 10:20. Ini ya. Yohanes 10:20. Ya. Itu mobil ngapain? Apa dia pergi? Ya, mau bagaimana lagi? Ya. Jadi kalau ada masuk suara musik, ya, mohon dimaklumi lah ya. Ya memang bukan studio. Ada mobil datang, salonnya keras-keras di setel. Ya makanya tolong bantu doa bisa punya rumah, punya studio kedap suara, jadi nggak terganggu. Tapi apapun kendala yang ada itu jangan sampai menyemangat kita, baik yang belajar maupun yang mengajar jadi kendor ya. Nggak masalah ya. Justru itu menjadi sebuah tantangan, anggap saja begitu. Karena kalau nggak ada tantangan juga nggak asik, mungkin gitu ya. Oke, ya kita juga mau larang nggak bisa kan itu dia bawa mobil-mobil. Jalan ini jalan umum, meskipun gang sebetulnya ya, tapi ya sudah, mohon maklum aja ya saudara-saudaraku semuanya. Oke, nah ini sudah pergi dia, insya Allah sudah tenang kembali. Oke, Yohanes 10:20 ya. Ini asik lagi nih Yohanes 10:20. Perikopnya itu gembala yang baik ya. Lihat itu. Aku tarik tapi ke 19-nya ya, supaya ngena, supaya nggak terpotong dia. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Ingatkan yang aku bilang kemarin? Dimanapun tuh gejalanya sama. Kapanpun gejalanya sama. Ada kelompok elit, ada kelompok alit. Alit itu kecil, bahasa Jawanya alit. Wong cilik itu ya kecil, tapi itu kasar. Kalau alit itu halus ya. Jadi ada kelompok orang-orang besar, gedean, ada kelompok rakyat biasa, orang-orang kecil, orang-orang alit. Jadi kelompok elit, kelompok alit. Tidak semua orang Yahudi itu menolak Yesus, gitu loh. Cuman kan dominasi yang kaum-kaum elit yang dengki kepada Yesus itu begitu dominan mencengkeram karena mereka berhasil, nah ini kajiannya ke politik lagi. Mereka berhasil merangkul kekuatan dari Romawi, di mana kekuatan politis ada di Rom, kekuatan teologis ada di elit-elit Yahudi. Makanya kan aku bilang, kalau sudah politik main mata dengan agama dan itu dilakukan secara tidak baik, ya akhirnya amburadul. Sama Konsili Nicea itu ada warna politiknya loh. Nicea 325 Masehi ketika pertentangan antara gerbong Arianus dan gerbong Athanasius, itu ada kekuatan politik yang bermain. Siapa yang memegang? Ya itulah Konstantin. Konstantin membiayai semua itu. Jadi Konstantin mau bilang merah ya merah, Konstantin mau bilang hijau ya hijau. Ini kadang-kadang nggak disikapi secara bijak sih oleh teman-teman. Cobalah lihat sejarahnya. Kosongkan dulu pemikiran-pemikiran tanpa ada sakwa sangka, merasa diserang, merasa dibegini begitu, sehingga
naturali, kita belajar bareng-bareng. Coba lihat itu, baca sejarah Konsili Nicea. Ada kekuatan yang kita bisa lihat yang itu dipegang kuat oleh Konstantin. Konstantin kala itu baru masuk Kristen, awalnya pagan. Maka dia merasa nyaman saja ketika ada manusia dialahkan. Yang dalam konsep teologis kajian-kajian di kampus sudah aku jelaskan, itu namanya hipoteosis. Ya. Yang bukan Allah dialahkan tuh hipoteosis. Jadi kalau kamu dengar istilah bukan apoteosis, ya. Itu yang tidak Allah dijadikan Allah. Itu dalam tradisi-tradisi pagan itu biasa. Sosok yang begitu berjasa dalam kehidupan mereka, misalkan raja, misalkan panglima perangnya, yang itu telah memberikan kontribusi dalam kehidupan mereka. Itu mereka alahkan itu dalam dunia pagan tuh, itu biasa gitu loh. Ya karena si Konstantin itu hidup dalam paganisme sebelum masuk Kristen, ketemu lagi yang seperti itu dalam kekristenan. Ya tentunya dia akan dukung dong. Dia tidak merasa berpindah, tetap aja otaknya pagan. Hanya bajunya aja yang dulu agama-agama pagan Romawi sekarang menjadi Kristen. Kan itu kan belum Tritunggal itu, masih Duitunggal, masih proses bagaimana Yesus itu ya menjadi Allah. Roh Kudus belum masuk, nanti itu peristiwanya konsili lagi dan itu prosesnya panjang lagi di mana? Di Kalkedon. Jadi jangan kamu kira ujuk-ujuk terus menjadi Tritunggal, enggak. Untuk menjadi Tritunggal aja itu perlu proses. Nah sekarang kan kita berpikir, lah konsep teos kok berproses gitu loh. Karena tidak taat terhadap Alkitab. Coba kalau taat, ya. Moses mengatakan Sema Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Itu disampaikan lagi oleh Yesus. Hukum apa yang paling utama? Maka dijawab dengan cerdas. Kita sudah bahas kemarin, Yesus itu cerdas. Sejak umur 12 tahun dia sudah berani tampil berdebat dengan tokoh-tokoh pakar-pakar Yahudi itu, kiai-kiainya Yahudi. Dan Al-Quran mengamini itu. Yang disalahpahami oleh teman-teman Islam, dikira ada anak kecil pintar ngomong. Mana ada bayi bisa ngomong? Itu sudah kita bahas ya. Dijawab oleh Yesus ketika ditanya, sama jawabannya. Dia mengcopy paste apa yang ada pada pendahulunya yaitu Musa. Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. 500 tahun kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sebagai pelanjutnya menyampaikan juga apa? Kul huwallahu ahad. Ehad, ahad. Kembali masalah dialek. Tapi masih satu rumpun semitik bahasanya. Di sana salom, di sini salam. Di sana baruk, di sini barokah. Di sana ehad, di sini ahad. Di sana yahid, di sini wahid. Kalau kita paham bahasa akan lebih mudah mengingatnya. Begitu juga ya. Kita kembali ke Yohanes ini menunjukkan bahwa dalam internal Yahudi itu terjadi pertentangan untuk membidik sebetulnya Yesus ini gimana posisinya. Apakah dia tersalahkan atau hanya korban fitnah. Makanya dijelaskan pada Yohanes 10 yang ke-19 dulu ya, jangan yang ke-20. Intinya 20, tapi aku akan membidiknya dari yang ke-19. Lihat ini. Maka timbullah pertentangan di antara orang-orang Yahudi. Jadi secara internal mereka itu juga bertentangan, ya. Karena perkataan itu banyak di antara mereka berkata, ya, ia kerasukan setan dan gila. Siapa ia itu? Yesus. Ya. Maka jelas-jelas dikatakan Yesus itu kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Berikutnya 21. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Nah, yang perdebatan di antara mereka.
Seperti yang bilang sejak awal, tidak satu suara, tidak semua Yahudi itu, tidak semua Israel itu menolak Yesus. Tapi yang terpenting di sini jelas dikatakan kerasukan setan dan gila. Sama kalau di sini Paulus dikatakan gila. Di sini kerasukan setan dan gila. Siapa Yesusnya? Terus akan kita katakan Yesus itu gila, kerasukan setan. Seperti di sini, Yesus dikatakan menyamakan dirinya dengan Allah. Maka kita harus pintar-pintar membaca ini. Siapa yang mengatakan, siapa yang dikatakan, untuk apa itu dikatakan. Maka sudah jelas, siapa yang mengatakan? Yahudi tengik. Siapa yang dikatakan? Yesus. Untuk apa dikatakan? Untuk membangun sebuah fitnah. Oke. Ya. Nah sekarang kita mau lari ke Qur'annya. Supaya sama-sama jelas. Ya. Sama-sama jelas. Oke, ini sudah aku hapus ya. Udah ya, aku hapus ya. Oke. Nanti kalau kurang jelas ya kamu screenshot lah. Kamu lebih pintar masalah itu. Kalau aku ini gaptek. Kamu kan sudah canggih. Ya. Oke, ini aku bersihkan dulu. Oke, kita mulai ya di 26-27 dulu. Ya. Ini Quran surat 26-27. Aku nggak tulis ya, tulis angkanya aja ya supaya lebih cepat. Nanti kamu buka Al-Quranmu sekarang. 26-27. 26-27. Oke. Lihat ini apa kata Firaun. Firaun berkata, sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila. Jadi Musa itu juga dikatakan gila. Gendeng edan gila. Konteksnya di sini siapa yang berbicara? Firaun. Yang dibicarakan siapa? Musa. Untuk apa? Untuk fitnah. Difitnah apa Firaun? Difitnah apa Musa oleh Firaun? Gila. Ini Moses. Terus apakah dengan ayat ini, dengan Quran surat As-Syu'ara ini ya. Oh, Musa itu gila. Apa begitu? Kan enggak. Oke, sekarang kita ke surat yang 51. Ya. Az-Zariyat ya, 51 ayatnya yang ke-39. Ini jelimet ini kalau sudah main ayat-ayat ini yang enggak berkerangka pikir akademis, jenuh dia. Itu suratnya Az-Zariyat ya. Quran surat 5139. Quran surat 5139. Ya. Tetapi dia ya, maksudnya Firaun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir ya, atau orang gila, majnun, sahirun. Ya. Jadi di sini juga tukang sihir. Lihat, sihir sudah kita diskusikan kemarin ya. Pandangan. Jadi pandangan Allah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa justru berbeda dengan pandangan Firaun dong. Bertarung di lapangan, difitnah lah. Oh, dia tukang sihir. Justru pandangan baik itu dikatakanlah si Kanjeng Nabi Musa itu gila. Sudah aku jelaskan ya, sihir itu ada pandangan.
Jadi bukan melatihkan lampu jarak 10 meter, bukan menjatuhkan orang jarak 5 meter, bukan itu sihir. Terlalu dangkal masalah itu. Ini pandangan, kerangka hidup, way of life gitu ya. Oke. Di dua ayat ini tekstualnya ya Musa gila. Terus kita akan bilang, oh berarti Kanjeng Nabi Musa itu gila. Kan nggak bisa begitu. Kita harus lihat siapa yang ngomong, siapa yang diomongkan, untuk apa diomongkan. Maka terjawab, siapa yang ngomong gila? Fir'aun. Siapa yang diomongkan? Musa. Untuk apa? Untuk fitnah. Fir'aun memfitnah Musa dengan fitnahan gila. Sama dengan di Yohanes 5:18 itu. Yang ngomong dia menyamakan diri dengan Allah itu kan orang-orang Yahudi. Gitu loh. Jadi behind screen-nya, di balik teks itu harus dipahami juga lewat logika kalimat. Ya, nah sekarang kita jatuh ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad juga dikatakan begitu. Kita lihat surat 15 ayatnya 6. 15 ayatnya 6. Aku fair lo ya. Tidak ada standar ganda. Apa yang diadakan di Alkitab itu kita bedah, apa yang diadakan di Al-Quran itu kita bedah. Jadi kalau kamu tidak mampu menghadapi passing over, lompatan pemikiran yang aku sampaikan, kamu yang Kristen-Kristen ini, ya, jangan terus membangun sebuah tuduhan kepada aku bahwa aku itu melakukan sebuah gerakan untuk menyudutkan, menghujat, tidak boleh begitu. Di Islam sendiri dilarang gitu. Apalagi kamu tuduhkan aku melakukan standar ganda. Enggak, ini sama-sama kita pelajari. Buktinya ini, di Al-Quran pun aku ambilkan sama. Ada gejala bahasa seperti itu. Jadi kalau kamu tidak mampu mengimbangi argumentasiku, ya cangkemmu diem. Itu loh. Ya, ini orang-orang yang berpikir semua di sini. Kalau logikamu mampet, ya sudah kamu diam. Atau kamu bosan di sini, minggato kon, gitu loh. Ya. Jangan karena tidak mampu berargumentasi, justru seperti orang yang nggak tahu masalah melemparkan tuduhan. Gitu, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di Quran surat 15 ya. Aku kasih jarak ya. Ini berarti Kanjeng Nabi Musa. Ini sekarang Kanjeng Nabi Muhammad. Quran surat 15 ayatnya yang ke-6. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau. Ini bukan hanya sekedar gila ini, karena itu Arabiurnya ada la majnun, ada penekanan. Jadi bukan hanya gila, tapi benar-benar orang gila. Coba. Jadi kelakuan Arab-Arab bajingan dari Quraisy ini yang menentang Kanjeng Nabi ini, ya kelakuannya seperti itu. Ini membuktikan bahwa Islam itu bukan agama Arab. Itu banyak argumentasi teman-teman yang goblok juga itu. Islam itu dinumloh, bukan hanya untuk orang Arab. Kalau turunnya ya di Arab. Yahudi turunnya di mana? Di Palestina. Nasrani turunnya di Palestina, itu hanya tempat doang. Gitu ya. Sama dengan ini, gitu ya. Buktinya ini pertentangan dari orang Arab tuh justru keras, sampai Kanjeng Nabi disebut la majnun. Bukan hanya gila, tapi benar-benar gila. Jadi kalau kita bidik apa yang ada di sini, kita tidak memahami behind screen-nya ya. Nabi Muhammad ya gila. Sama seperti ini, Musa juga gila. Gitu loh. Ngerti? Bahkan di sini
Ya inilah enaknya karena original teksnya ada. Kita bisa lihat ada bukan majnun tapi la majnun. Benar-benar sungguh-sungguh edan, sungguh-sungguh gila. Ya. Kita lihat sekarang yang 23 25. Ini sudah ya, sekarang ke 23 25. Al-Mu'minun ya, 23 25. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. Ayo kita sama-sama menunggu waktu penentuan. Kembali lagi ya, di surat 23 25 surat Al-Mu'minun, Quran surat 23 25, Kanjeng Nabi lagi disebut gila. Ya, gini, dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Ya. Nanti kita lihat jawabannya di surat 23 yang 70. Ya. Kita lihat yang 70. Ya. Lihat ini ya. Quran surat 23. Sebentar. Berapa lama nih? Tenang, masih setengah jam. Belum 1 jam ya. Ya begini jelimet kalau kita sudah masuk ke ayat ya. Harus sabar supaya otakmu itu gobloknya hilang, jadi cerdas. Kalau gobloknya nggak disingkirkan ya goblok terus. 23 70 ya. Lihat ini. Ya, 23 70. Atau mereka berkata orang itu gila ya. Mereka berkata orang itu gila. Padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. Jadi kanjeng Nabi Muhammad itu dikatakan gila oleh mereka yang membenci kebenaran. Padahal orang yang dikatakan dengan tuduhan fitnah gila itu membawa kebenaran. Itu loh, ya. Ini anunya nih, bantahannya. Tidak gila. Ya. Ya jelaskanlah, Bapak lagi syuting, masa gitu harus diajarin. Ya. Maunya perlunya apa gitu. Ya. Jelas ya. Di sini pernyataan dari penolakan itu di sini bantahannya. Ini identik nanti dengan ya Yohanes 8 berapa tadi ya? Sebentar. Yang dikutip Pak dosen tadi. Yohanes 8 18 ya? Sorry. Yohanes 5 18. Yohanes 5 ayatnya yang ke-18. Ya. Yohanes 5 ayatnya yang ke-18. Dibantah, bantahannya itu ada di Yohanes 5:19. Ini yang kritikku, yang aku bilang seharusnya di sini tidak ada perikop baru, tapi sama LAI dikasih perikop baru. Kalau orang nggak ngerti dikirain ini sama ini terpisah. Padahal ini dan ini tuh satu rangkaian peristiwa. Sama dengan ini. Ya. Di sini Kanjeng Nabi Muhammad dituduh gila, di sini bantahannya. Di sini Kanjeng Nabi Isa di Yohanes 18 dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Di sini bantahannya. Sama kan? Kan indah banget aku memaparkan sama kalian. Kalau seperti ini kalian masih nggak paham-paham juga, ya mungkin kalian harus banyak makan vitamin lah ya. Vitamin, terus makan ikan laut yang banyak, apa jenisnya ikan laut itu apa jenisnya? Selain vitamin apa tuh? Protein. Nah, supaya otakmu cerdas. Aku sudah menjelaskan sejelas-jelasnya gini, kalau masih gak ngerti juga lah, aku harus gimana lagi? Ya, jadi supaya otakmu itu cerdas banyak makan, jangan medit, jangan pelit. Punya duit beli ikan laut, proteinnya tinggi, vitamin buah-buahan, otakmu cerdas. Jadi kalau otakmu sudah cerdas, aku ngisi itu gampang gitu loh.
nggak dedel kalau orang Jawa bilang. Tapi kalau otakmu dedel, sejelas apapun aku menjelaskan ya kamu lolak-lolok aja. Itu loh, ya. Jadi sudah clear banget di sini. Ya, clear, ya. Aku ulangi lagi. Di sini Kanjeng Nabi Muhammad dituduh gila, di sini pembelaannya tidak gila. Di Yohanes 5:18 Kanjeng Nabi Isa dituduh menyamakan dirinya dengan Allah, di sini pembelaannya Kanjeng Nabi Isa tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Semiliar. Ya. Oke. Apa bisa kita lanjut nih? Kurang sebentar. Kurang 2 ayat ya. 2 ayat. Oke. Berapa deh? Masih 35. Belum 1 jam. Ya. Sekarang kita menuju ke ayat 14 ya. Masih lama sini tuh. Quran surat 14. Ya. Surat 44. Jadi Al-Quran ini akurat banget kalau menginformasikan ya. Kita lihat fenomena seperti ini seperti apa. 14 ya. Coba aku bacakan ya. Apa salah kutip ini? Sebentar. 5152 ya. Sorry. Yang ini kita abaikan dulu ya. Quran surat 5152. Yang ini panjang banget ya. Lima satu lima dua. 51 Azariyat ya. 52. Nah, ini enggak terlalu panjang. Nanti yang ini bisa kamu baca sendiri ya. 5152. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu pesihir atau orang gila. Lihat sini, kembali ke sini. Pesihir atau orang gila. Nih ya. Nih. Lihat ini. Ini fenomena sejak dulu diinformasi sama Al-Quran. Artinya apa? Sejak dulu pun itu kalau orang membawa kebenaran selalu dituduh tukang sihir plus gila. Lihat itu. Kita sudah temui di mana? Di sini. Ya. Sihir gila sama. Kalimatnya begini. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, artinya sebelum penentang-penentang Islam itu dulu sudah begitu, gitu loh maksudnya ya. Mereka juga mengatakan orang yang membawa kebenaran itu ya tukang sihir dan gila. Sama dengan Yesus disebut gila. Tapi apakah Yesus gila bener? Kerasukan setan bener? Kan enggak, ya. Oke, itu komparasinya sudah aku jelaskan, semoga bisa diterima dan menjadi pembelajaran kita bersama, ya. Tapi apapun adanya aku katakan seperti di awal video ini ya, kalau kamu lihat, gue hanya menyampaikan begini loh kebenarannya. Kalau lu tidak terima ya bantah saja. Gue berdasarkan literasi kitab suci, bantah menurut kitab suci, gitu aja. Tidak ada di sini menyerang, mendiskreditkan, tidak boleh. Kita harus menghargai keimanan kita masing-masing. Dan di sini kita diskusikan bingkainya akademis. Ketemu, alhamdulillah, tidak ketemu, haleluya, gitu aja. Ya, aku hanya menyampaikan. Makanya kalau aku diajak diskusi dalam sebuah debat resmi gitu ya tentang Yesus manusia atau Allah gitu, aku tersenyum aja. Nanti mesti teman-teman
yang coba mempertahankan Yesus Allah itu, aduh, tidak ada satupun pijakan-pijakan rasionalitas yang itu tangguh, yang secara literal bisa dipertahankan dan diterima secara akademis, tidak ada. Semuanya itu hipotatif dari ayat-ayat yang ada. Yang namanya hipotatif, hipotesa itu dua kemungkinan, maybe yes, maybe no. Yang jelas ya pasti no. Yesus itu Allah. Atau gampangannya, Yesus sebagai manusia itu kita tidak perdebatkan. Mau Yahudi kek, mau Nasrani kek, mau Islam kek, sepakat Yesus itu manusia. Baru nanti kedudukannya itu ditolak oleh Yahudi, diterima oleh Nasrani, oleh Islam. Baru nanti masalah timbul walaupun sama-sama menerima. Nasrani yang berkembang menjadi Kristen itu menjadi overlapping dia. Menerima Yesus melebihi kadarnya sebagai hamba, diangkatlah menjadi Allah. Dalam tanda kutip Kristen Tritunggal, bukan Kristen yang lain. Islam tidak begitu, menerima tapi tetap memposisikannya pada hakikatnya dia sebagai manusia. Ya, jadi ini trilogi ini 3 nada 1 suara. Yahudi tidak mau, ya, sampai sekarang dia tidak mau menerima. Tapi dia sepakat bahwa Yesus itu yang manusia, gitu ya. Jadi seperti yang tadi, sebetulnya tidak ada perdebatan. Kenapa itu tidak diambil? Apa? Bahwa Yesus itu yang manusia. Yesus Allah itu kan masih diperdebatkan. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini kan malam Ahad ya, malam libur. Jadi malam ini kalian aku kasih 2 materi kajian sekaligus ya. Semoga bisa dipahami dengan baik lalu sampaikan kepada mereka ya, lewat diskusi-diskusi yang baik juga ya, sebagai langkah dakwah kita semuanya. Itu yang dikatakan Injil dan itu yang dikatakan Al-Qur'an. Ya, sudah kita bahas. Oke, aku nggak tahu seri 4 ini sepertinya belum tamat deh ya. Nanti kalau tamat aku kasih tahu. Oke, kita tutup ya. Selamat berakhir pekan. Malam berakhir pekan. Ya, nanti aku setelah ini setel musik ya, supaya nggak jenuh. Aku ya begitu, larinya kemana? Ke musik ya, setel musik. Supaya nggak jenuh. Oke. Untuk saudara-saudara Islamku, kuucapkan terima kasih. Jaga Islammu, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi dalam bingkai imanmu. Tetapi ingat. Jangan lupa tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, apapun pilihan iman mereka harus kita hormati. Oke, semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung dan dalam limpahan rezeki yang barokah semuanya. Ya, sehat, rezeki yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.